Bagian yang kedua, prolog kitab Pengkhotbah. Penulis diidentifikasi di dalam ayat 1 dikatakan sebagai pengkhotbah putra Daud, raja di Yerusalem. Ini adalah kata-kata Salomo, sebuah autobiografi dramatis tentang pengalamannya dan observasinya. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan memulai satu perenungan yang baru dari kitab Pengkhotbah. Kita mulai dalam episode pertamanya dengan tema belajar dari kitab Pengkhotbah. Kita hanya akan membaca dari pasal 1 ayat 1 hingga ayat ketiga saja. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Adapun pada 3 ayat yang kita baca ini merupakan suatu pengantar dan prolog. Kitab Pengkhotbah ini telah lama menarik perhatian banyak orang. Banyak yang merasa kitab ini adalah salah satu kitab yang membingungkan di dalam Perjanjian Lama. Kitab ini juga dianggap oleh beberapa orang sebagai kitab yang paling melankolis di dalam seluruh Alkitab. Hal ini sering dikutip oleh mereka yang menyangkal bahwa manusia memiliki jiwa yang berlanjut setelah kematian. Ini bukan buku atau bukan kitab yang harus diabaikan oleh orang Kristen, karena setiap kitab di dalam Alkitab ini adalah sangat berharga. Di dalam masyarakat materialistis, ada kebutuhan besar untuk memahami pesan dasarnya. Dalam masyarakat kita yang berorientasi kepada pemuda, itu memiliki nilai khusus memunculkan pesan yang ditujukan kepada kaum muda. Seperti semua kitab suci Perjanjian Lama, di dalam kitab ini tertulis adalah untuk pembelajaran kita, untuk memberi nasihat kepada kita. Setiap kitab termasuk kitab Pengkhotbah ini adalah bisa digunakan untuk belajar doktrin, untuk teguran, untuk koreksi, untuk mengajar orang di dalam kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Sekarang marilah kita perhatikan dari pengantar kitab ini. Dari judul kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, buku atau kitab Pengkhotbah ini disebut Kohelet, yang berarti perkataan pengkhotbah. Istilah ini menyiratkan seseorang yang berbicara kepada sidang jemaat atau seorang yang berkhotbah. Para penerjemah versi Septuaginta menyebutnya sebagai kitab Ecclesiastes, yang juga berarti pengkhotbah, berasal dari kata ekklesia, ataupun artinya adalah gereja ataupun jemaat. Nah, tentang penulis, tradisi Yahudi dan kekristenan awal mengaitkan kitab ini, kitab Pengkhotbah, dengan Salomo sebagai penulisnya. Karena penulis mengidentifikasi dirinya sebagai putra Daud, raja di Yerusalem. Dapat kita baca di dalam pasal 1 ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Referensi internal secara pasti menunjukkan bahwa penulisnya memang adalah Salomo.
karena dilihat dari hikmat kebijaksanaannya yang bisa kita bandingkan di dalam kitab Raja-Raja 3 ayat 12 dan masih banyak lagi, serta kegiatan pembangunannya yang dia lakukan. Ya, kita tahu bahwa Salomo ini dipercaya oleh Tuhan untuk membangun bait suci, dan juga kekayaannya. Ya, kekayaannya begitu luar biasa. Bisa kita baca di dalam 2 Tawarik 9 ayat 13 sampai 28. Nah, ini adalah bukti-bukti internal yang mengacu kepada penulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Sedangkan tanggal penulisan dari kitab ini mengasumsikan bahwa Salomo memang penulisnya, karena kitab ataupun buku Pengkhotbah ini ditulis sekitar tahun 945 sebelum Masehi. Pesan-pesannya adalah yang pertama, kesia-siaan hidup di bawah matahari. Kata kuncinya adalah kesia-siaan, muncul sebanyak 35 kali di dalam 29 ayat, yang berarti kesia-siaan, tidak berguna, ketiadaan. Frase kuncinya adalah di bawah matahari, muncul 29 kali dalam 27 ayat, yang menyarankan dari sudut pandang duniawi. Buku ini ataupun kitab Pengkhotbah ini menggambarkan kesia-siaan hidup bila dilihat hanya dari perspektif duniawi. Pentingnya melayani Tuhan sepanjang hidup itu dikatakan di dalam pasal 11 ayat 9 sampai 12 dan seterusnya. Di situ memuat tentang makna hidup yang tidak ditemukan di dalam mengalami hal-hal duniawi ini. Makna hidup ditemukan hanya di dalam melayani Sang Pencipta dunia ini. Nah, jikalau bagi setiap diri kita yang awam ataupun tidak mengerti mengapa ada banyak muncul kata sia-sia, jangan artikan bahwa kitab ini tidak mempunyai arti. Kitab ini tetap kaya dengan makna, hanya saja jikalau kita melihat dari sudut pandang duniawi, maka segala sesuatu itu adalah sia-sia. Tetapi jikalau kita pandang dari sudut pandang Allah, bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, itu adalah untuk kemuliaan Allah, maka hidup kita ini menjadi bermakna. Itu sesungguhnya adalah pesan penting di dalam kitab ini. Kitab Pengkhotbah berisi kusa dan kuku kalau kita baca dari pasal 12 ayat 11. Berisi kata-kata bijak yang dirancang untuk mendorong atau memotivasi pemikiran kita. Kata-kata para pengkhotbah ataupun pimpinan dari jemaat diberikan untuk memaku atau melabuhkan hidup kita. Dalam kitab ini kita akan menemukan pernyataan yang mendorong pemikiran kita dan menasehatkan, memberikan nasihat supaya hidup kita menjadi stabil dan kita mendapatkan arahan di dalam hidup ini. Bagian yang kedua, prolog kitab Pengkhotbah, penulis diidentifikasi di dalam ayat 1 dikatakan sebagai pengkhotbah putra Daud, raja di Yerusalem. Ini adalah kata-kata Salomo, sebuah autobiografi dramatis tentang pengalamannya dan observasinya. Beberapa di antaranya mungkin sementara ketika dia diasingkan, jadi ada waktu-waktu dia mengalami kesendirian ataupun solitude bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa kesimpulan awal diungkapkan di seluruh kitab ini mungkin telah digambarkan saat dia masih terasing atau ketika dia masih mencari-cari makna kehidupan di bawah kolong langit ini. Jika ditulis oleh Salomo dan ditulis menjelang akhir hidupnya, ini akan menjadi bukti bahwa Salomo bertobat sebelum kematiannya. Kita tahu karena dia banyak istri dan banyak gundik, banyak selir, Salomo sempat mengalami yang namanya mengikuti ilah-ilah Allah lain, ya. Jadi tidak setia kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Nah, jikalau kita yakin dan percaya bahwa Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo, maka kitab ini ditulis pada waktu dia sudah tua
dan kemudian dia sudah mendapatkan hikmat yang begitu banyak dan dia bertobat dari kehidupannya yang tersesat itu, sehingga dia kembali kepada Allah yang hidup, karena dia mengatakan segala sesuatu sia-sia jikalau tidak ada Allah ataupun tidak takut kepada Allah. Nah, tema yang disebutkan itu ada di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Temanya adalah kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Semuanya sia-sia, tidak berguna, tidak berarti. Tentu saja kesia-siaan ini berkaitan dengan kehidupan di bawah matahari. Cai je kuang cesia. Jadi kalau di dalam bahasa Mandarinnya adalah di bawah matahari, cai je kuang cesia. Segala usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya, sejauh hidup ini sangat memprihatinkan, sejauh hidupnya tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka itu adalah seperti usaha menggenggam angin. Kapan dengan kedua tangan kita bisa menggenggam angin? Nah, itu artinya adalah usaha yang sia-sia jikalau kita berjeri lelah di bawah matahari tanpa mengenal Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga, dimulai dengan pertanyaan. Apa untungnya seorang manusia dari semua jeripayanya di bawah matahari? Ini adalah sebuah pertanyaan yang ingin dijawab oleh pengkhotbah. Apakah ada nilai atau keuntungan untuk semua hal yang kita lakukan di bumi ini? Jika kita kerja, kita tidak ada artinya sejauh hidup ini hanya hidup di dalam keprihatinan. Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam kitab ini, pengkhotbah akan berbagi, akan sharing makna hidup bersama-sama dengan kita. Apa yang telah dia pelajari dari pengalaman pribadinya, apa yang telah dia pelajari dari pengamatan ataupun observasi pribadinya, nasihat yang bijaksana yang penuh hikmat berdasarkan hikmat dan inspirasi ilahi dia akan berikan kepada kita. Kesimpulannya adalah Salomo mulai menjawab pertanyaannya sendiri di ayat berikutnya, yaitu kita akan merenungkannya di episode selanjutnya. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab menjawab pertanyaan tentang kehidupan yang paling sering ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya, siapakah saya? Dari mana saya berasal? Kenapa saya ada di sini? Apa yang harus saya lakukan? Kitab Pengkhotbah pasti membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang adalah mengapa itu layak untuk dipelajari dengan cermat, mengapa itu sangat berharga bagi semua orang, terutama kaum muda. Saya berdoa agar kita semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah kepada kita. Terlebih pengkhotbah yang juga merupakan keturunan Daud, yang adalah raja di Yerusalem serta raja di mana-mana, dan namanya adalah Yesus. Karena di dalamnya tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Sudahkah saudara meindahkan kata-kata pengkhotbah tersebut? Kiranya sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita 66 kitab. Semuanya ada di dalam Alkitab ini. Jadi Alkitab kita semuanya berjumlah 66 kitab, dan salah satunya adalah kitab Pengkhotbah. Kiranya dengan semangat kita belajar kitab Pengkhotbah, kita akan memaknai hidup kita hari demi hari, dan semakin hari hidup kita semakin cemerlang, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan orang, mengapa saya harus ada di sini? Dari mana saya berasal? Dan siapakah saya? Sehingga dengan demikian kita dapat memaknai hidup ini dengan fulfillment, dengan hidup yang sangat puas di dalam Tuhan. Karena dambaan terbesar kita adalah ingin mengenal Tuhan seumur hidup kita, ingin menyenangkannya, ingin memperkenankannya, dan ingin bersekutu dengannya selama-lamanya. Shalom.